Kecewa kalah versus Parma, Provedel tegaskan Lazio tetap bersatu. Kiper Lazio, Ivan Provedel mengungkapkan timnya sangat kecewa setelah dikalahkan oleh tuan rumah Parma 3-1 di pertandingan lanjutan Serie A yang berlangsung pada Minggu 1 Desember malam WIB di Ennio Tardini. Meski demikian mereka tetap kompak dan bersatu. Lazio kebobolan gol di menit awal melalui Dennis Mann sedangkan Anas Hadj Mohamed menggandakan keunggulan setelah turun minum melalui Crociati. Tati Castellanos kemudian mengejar ketertinggalan melalui satu golnya dan mencari gol penyeimbang di menit akhir akan tetapi malah kebobolan melalui serangan balik. Melalui wawancara setelah pertandingan, Ivan Provedel mengungkapkan bahwa dia dan rekan satu timnya marah dan menyesali setelah 5 kemenangan beruntun harus berakhir. Kami merasakan amarah dan penyesalah karena kami datang ke sini dengan semangat yang tepat, tapi sayangnya beberapa detail merugikan kami dan kami kebobolan 2 gol. Saya tidak ingin memikirkan gol ketiga, yang seharusnya bisa kami hindari. Saya harap ini bisa memberikan kami energi menjelang 2 pertandingan melawan Napoli, di Coppa Italia dan Serie A, ujar sang kiper via Lazio Style Channel. Meski demikian penjaga gawang asal Italia tersebut menegaskan para pemain Biancocelesti tetap bersatu meski hasil yang mengecewakan, semangat tim ada di sana dan kami tetap bersatu. Kami semua mengikuti instruksi pelatih, penyesalan itu pasti ada namun dari situ kami harus selalu memulai. Sikap kami harus sempurna dan selebihnya hanya konsekuensi semata. Kami membuat beberapa kesalahan meski beberapa adalah kesalahan teknis. Kami akan melakukan segalanya untuk meningkat mulai dari besok. Koop Mainers, tidak khawatir, soal Juventus, tapi Atalanta, berbeda. Teun Koop Mainers menegaskan dia, tidak khawatir, dengan hasil tidak konsisten Juventus dan minimnya gol, saya bermain berbeda dibandingkan di Atalanta, tapi itu normal. Gelandang Juventus Koop Mainers masuk dalam tim terbaik Serie A tahun 2023-24 setelah penampilannya yang mengesankan bersama Atalanta. Dia meninggalkan Bergamo musim panas lalu untuk bergabung dengan Juventus tetapi belum mencetak gol dalam 14 penampilan di semua kompetisi bersama Nyonya Tua. Juventus juga mengalami pasang surut di bawah pelatih baru Thiago Motta. Meski masih belum terkalahkan di Liga, Bianconeri telah mengumpulkan 8 hasil imbang dalam 14 pertandingan sehingga mereka tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen Napoli. Tentu saja, ada hal-hal yang ingin kami tingkatkan. Kami telah bermain imbang dalam banyak pertandingan tetapi belum pernah kalah karena kami solid, dan ini penting, kata Koop Mainers kepada Sky Sport Italia, kami adalah Juventus, dan kami selalu ingin menyerang. Kami ingin mencetak lebih banyak gol, termasuk saya sendiri. Itu penting jika kami melakukannya sebagai sebuah tim. Ada hal-hal yang kami pelajari di pertandingan pertama dan kami melakukannya dengan baik. Kami berada di jalur yang benar, dan ini penting. Kami ingin mendapatkan 3 poin di setiap pertandingan, dan itulah alasan kami bermain. Saya yakin momen-momen bagus akan datang. Koop Mainers mencetak 15 gol dan memberikan 7 assist dalam 51 penampilan untuk Atalanta musim lalu sebelum menyelesaikan transfer 60 juta euro ke Stadion Allianz. Simone Inzaghi ingin bertahan lama di Inter Milan. Simone Inzaghi sedang mengarungi musim keempatnya melatih Inter Milan. Inzaghi mengaku ingin bisa bertahan lama di klub. Allenatore berusia 48 tahun itu menukangi Inter pada musim panas 2021. Di bawah arahan Inzaghi, Nerazzurri memenangi 6 trofi, konsisten bersaing dalam perebutan Scudetto dalam 3 musim terakhir, dan menjadi kampiun Serie A 2023 hingga 2024. Kinerja memuaskan Simone Inzaghi membuat Inter Milan mengganjar dia dengan kontrak yang ditekek pada Juli silam. Dengan kesepakatan tersebut, Inzaghi akan terikat sampai 3 tahun berikutnya alias 2027. Meski demikian, Inzaghi masih terus dikait-kaitkan dengan kepindahan terutama ke Inggris. Namun, mantan pemain Lazio itu mengungkapkan keinginannya agar tetap melatih Inter Milan bertahun-tahun lagi. Saya sangat merasa dihargai oleh Inter dan juga Lazio, sebuah klub yang menjadi tempat saya bernaung selama 20 tahun sebagai pemain dan pelatih. Saya sangat bahagia di Inter, dan berharap akan bertahan untuk waktu yang lama, cetus Inzaghi. Jika kami para pelatih tahu bahwa kami dinilai setiap hari, dan dengan setiap keputusan yang kami buat, ungkap dia dikutip Football Italia. Simone Inzaghi dalam jalur mempertajam pencapaiannya di Inter Milan pada akhir musim nanti. La Beniamata dalam persaingan Scudetto usai hanya tertinggal 4 poin dari Napoli di puncak. Inter juga diambang kelolosan ke fase knockout Liga Champions dengan selisih 2 poin dari Liverpool di posisi teratas. Serta cuma tertinggal 4 poin dari Capolista Napoli dengan 1 pertandingan di tangan.
Manchester United inginkan Mo Ederson dari Atalanta. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka, Ederson bakal dijual Atalanta di tahun 2025. Manchester United saat ini sudah memasuki era baru. Mereka kini dipimpin oleh Ruben Amorim selaku juru taktik mereka. Amorim sendiri dikabarkan sudah melakukan evaluasi di skuad Manchester United. Ia menilai ada beberapa posisi yang perlu diperkuat oleh setan merah, khususnya di pos gelandang. Nama Ederson dikabarkan jadi incaran Manchester United. Alfredo Pedula menyebut bahwa transfer sang gelandang ke MU itu bisa terjadi. Nama Ederson dikabarkan jadi incaran Manchester United. Alfredo Pedula menyebut bahwa transfer sang gelandang ke MU itu bisa terjadi. Menurut laporan yang sama, Atalanta sudah menentukan berapa mahar transfer sang gelandang. Mereka menginginkan bayaran yang cukup mahal untuk sang pemain. Mereka menaruh harga sekitar 60 juta euro untuk sang pemain. Jadi jika MU berminat pada jasanya, maka mereka harus menebus harga itu dari Ladia. Manchester United bukan satu-satunya tim yang berminat pada jasa Ederson. Klub Serie A, Juventus juga dirumorkan berminat untuk mengamankan jasa sang gelandang. AC Milan semakin yakin datangkan Giuseppe Pezzella. AC Milan sedang mencari opsi bek kiri baru untuk meringankan beban kerja Theo Hernandez, yang kerap menjadi andalan tanpa rotasi memadai. Salah satu kandidat utama adalah Giuseppe Pezzella dari Empoli, yang tampil melawan Milan dalam kekalahan 3-0 timnya. Theo Hernandez telah bermain hampir tanpa henti dalam beberapa musim terakhir, dan dampaknya mulai terlihat pada performa fisiknya. Milan News melaporkan bahwa Milan memprioritaskan bek kiri pada bursa transfer Januari untuk memberikan opsi rotasi yang lebih solid di posisi tersebut. Pezzella, meski tampil kurang maksimal melawan AC Milan, dinilai memiliki karakteristik yang cocok. Pemain internasional Italia itu berusia 27 tahun, cukup berpengalaman, dan bisa menjadi pelapis ideal bagi Hernandez tanpa mengurangi kualitas tim. Milan pernah mencoba merekrut Pezzella dari Parma pada 2021 sebelum ia pindah ke Atalanta. Kini bersama Empoli, ia menjadi pemain reguler dengan hampir selalu tampil sebagai starter musim ini. Dengan harga yang diperkirakan sekitar 510 juta, Pezzella menjadi opsi ekonomis bagi Rossoneri. Statusnya sebagai pemain lokal juga memberikan keuntungan, terutama terkait kuota pemain Italia di skuad Milan. Selain itu, kemampuannya untuk bermain solid di sisi kiri menjadikannya target yang masuk akal untuk memperkuat kedalaman tim dalam bursa transfer Januari mendatang. Milan tidak hanya fokus pada bek kiri tetapi juga pada lini tengah. Dengan anggaran yang terbatas, klub akan mengutamakan efisiensi dalam belanja pemain, termasuk opsi seperti Pezzella yang memberikan nilai maksimal dengan harga terjangkau. Langkah ini menegaskan komitmen Milan untuk terus bersaing di papan atas Serie A dan Liga Champions. Dengan rotasi pemain yang lebih seimbang, mereka berharap bisa menjaga performa hingga akhir musim.